Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus, suasana tahun 2023 diwarnai dengan tampilnya seorang remaja putra yang hari belakangan ini, 2 minggu belakangan menjadi sangat fenomenal. Muncul di berbagai media, baik media sosial maupun di televisi. Ya, yaitu tidak lain adalah dari Fajar Labaco atau Fajar Setboy, seorang remaja putra kelahiran Suwawa 15 tahun lalu. Banyak beragam dari tanggapan-tanggapan netizen atas tampilan Fajar Labaco tersebut. Ada yang menarik dari seorang netizen yang menyampaikan bahwa ini adalah fenomenal sesaat. Bisa jadi Fajar Labaco akan muncul beberapa minggu, mungkin paling lambat sebulan, lalu menghilang ditelan dari ganasnya industri entertainment tanah air, atau industri perlawakan di tanah air. Ini juga bisa diterima dari berbagai netizen yang ada yang menanggapi biasa-biasa, ada yang menangis, dan ada yang sangat kritis seperti yang dikatakan oleh netizen tersebut yang kami tidak kenal namanya, namun cukup menarik, yaitu bahwa industri perbadutan di tanah air itu televisi kurang bertanggung jawab. Jadi seseorang yang muncul dengan fenomenal dan viral di mana-mana, lalu televisi mengundang untuk muncul, diwawancarai. Namun setelah itu, ketika sang figur tersebut tidak populer lagi lalu menghilang, televisi tidak bertanggung jawab. Nah, ini memang terjadi hukum ekonomi, yaitu karena seseorang yang lagi viral, seseorang yang lagi top itu mungkin akan banyak ditonton orang dan naik rating bagi televisi yang mengundang, dan mungkin dengan bayaran yang murah, sehingga televisi pun mengundang seorang Fajar Labaco di mana-mana untuk muncul seperti itu. Begitupun di kanal-kanal YouTube, para pesohor mengundang Fajar Labaco untuk diwawancarai. Nah, setelah itu ketika Fajar Labaco akan muncul menjadi seorang pesohor ataupun tenggelam, itu bukan tanggung jawab para kanal YouTube ataupun televisi. Itu yang terjadi. Nah, memang hukum ekonomi berlaku di sini. Namun menarik dengan pernyataan netizen tersebut bahwa industri perbadutan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap karir seorang, yaitu memang kita ketahui beberapa hal sebelum munculnya Fajar Labaco ini. Misalnya dengan yang dulunya ketika misalnya Mandra yang tahun 90-an dengan ditampil di Sidul Anak Sekolahan, kemudian yang paling fenomenal juga Tukul Arwana yang juga menertawakan dirinya sendiri, lalu cukup bertahan beberapa tahun dan akhirnya juga tenggelam. Nah, Fajar Labaco ini adalah generasi kedua dari Gorontalo, yaitu yang pernah terjadi pada tahun 2011 lalu ketika seorang dari Korps Bayangkara, yaitu Norman Kamaru, yang sempat menyanyikan lagu Caya Caya dan juga Kuts Kuts Kut Hai. Lalu kemudian beliau populer dan akhirnya diundang dalam industri tanah air sebagai seorang penyanyi dan mungkin sebagai seorang penghibur. Lalu pada akhirnya dia juga muncul tidak lama tenggelam. Lalu saat ini dia menggeluti sebuah usaha warung atau menjadi penjual bubur dan juga tinggal menjadi YouTuber. Jadi kembali lagi ke pernyataan netizen tersebut tadi, bahwa industri perlawakan, industri perbadutan di tanah air tidak bertanggung jawab terhadap karir seseorang. Ini yang terjadi. Makanya kita melihat apakah Fajar Labaco yang masih berusia sangat belia ini, dengan usia 15 tahun ini, yang menjadi fenomenal dan hiburan saat ini di tengah-tengah mungkin krisis dunia yang juga melanda atau menakut-nakuti banyak pihak, lalu di Indonesia muncul sebuah fenomena baru. Ada seorang anak muda, seorang anak remaja yang putus cinta, lalu itu menjadi sebuah hal yang menarik diangkat ke permukaan, diceritakan dengan tampilan dia yang selalu menangis ketika menceritakan kisah cintanya, sehingga dia diberikan gelar sad boy atau remaja yang sedih atau anak yang sedih, sehingga Fajar Labaconya hilang Labaco, tinggal sad boy. Nah, hal ini juga perlu kita lihat dan perlu kita garis bawahi, bahwa ketika industri tanah air hanya melihat seseorang dari sisi keuntungannya, kemudian kalau seorang tersebut tidak bisa mempertahankan popularitasnya lalu menghilang, dan itu tidak menjadi tanggung jawab media atau pihak-pihak yang mengangkat dia ketika sedang menjadi viral, itu juga mungkin tidak jadi persoalan, karena ini persoalan hukum ekonomi. Jadi kita juga tidak bisa menuntut pihak televisi atau pihak-pihak lain yang ketika seorang populer lalu dielu-elukan, setelah dia tidak populer lagi lalu dilupakan dan ditinggalkan. Nah, itu memang hukum ekonomi yang terjadi di tanah air. Jadi menarik kali ini kita mengangkat tentang fenomena
Fajar Sad Boy atau Fajar Labaco dengan perbadutan atau perlawakan di tanah air yang memang tidak bertanggung jawab kepada seseorang yang ketika sedang menanjak karirnya lalu tiba-tiba menghilang, ya itu bukan tanggung jawab televisi, bukan tanggung jawab kanal-kanal YouTube. Karena sudah banyak yang terjadi mulai dari tadi Manra di tahun 90-an, kemudian Tukul Arwana yang menertawakan dirinya sendiri, kemudian generasi dari Fajar Labaco yaitu Norman Kamaro yang juga dari Korps Bayangkara karena sempat menyanyi dan dijangkap suaranya bagus, Caya dan Coach Kutahai, lalu diundang ke Jakarta jadi seorang penyanyi, namun tidak jadi, patah di tengah jalan. Dan sekarang Norman Kamaro sedang menggeluti usaha bubur, penjual bubur di warung dan menggeluti usaha YouTube dan juga mungkin ingin kembali ke Gorontalo kembali seperti itu. Apakah si Fajar Labaco atau Fajar Sad Boy ini akan bernasib sama? Nah, ini kita melihat seperti itu. Karena yang pasti Fajar Labaco ini masih sangat belia, masih sangat muda di usia yang 15 tahun. Nah, Polotus, mungkin ini yang bisa kita ketengahkan pada tayangan kali ini, yaitu tentang fenomena Fajar Sad Boy dengan industri perlawakan atau industri perbadukan di tanah air. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan.